Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih kita berada pada Al-Wasiyatus Saniyatu wal Arba'un, wasiat yang ke-42 yang diberi judul oleh penulisnya Turuqul Infaqi, jalan-jalan infak. Pada kesempatan yang lalu telah kita sebutkan sebagian dari infak-infak yang wajib yang bukan zakat. Jadi ada 5 macam nafkah yang wajib yang dikeluarkan oleh seseorang. Yang pertama adalah nafkah untuk dirinya sendiri, yakni dia wajib memberikan untuk dirinya apa yang dia butuhkan, berupa makannya sendiri, minumnya, pakaiannya, tempat tinggalnya. Kemudian yang kedua adalah nafkah orang tua untuk anaknya. Telah kita sebutkan kemarin, nafkah orang tua untuk anaknya ini juga hukumnya wajib dengan syarat yang pertama, yaitu orang tuanya itu ada kemudahan. Ada kemudahan maksudnya adalah ada kelebihan yang dari yang dia makan dan istrinya selama sehari semalam. Jadi kalau dia sudah memiliki kemampuan atau sudah memiliki yang mencukupi untuk makan dia dan istrinya sehari semalam, setelah itu dia wajib menafkahi anaknya. Dan syarat yang kedua yaitu anaknya fakir. Seandainya anaknya itu kaya, maka orang tua tidak wajib memberi nafkah kepada anaknya. Meskipun anaknya masih kecil, si orang tua boleh memberikan kebutuhan anaknya dari harta anaknya sendiri. Mungkin anaknya mendapatkan hadiah atau mendapatkan wasiat, boleh bagi orang tua untuk mengambilkan dari harta anaknya untuk kebutuhan anaknya, meskipun anaknya masih kecil. Jadi syaratnya adalah si anak itu fakir. Nah, selain fakir juga ada ketentuan lain, yaitu yang pertama fakir dan kecil. Fakir dan masih kecil, belum balik. Kemudian yang kedua, fakir dan tidak bisa kerja, meskipun sudah besar tapi tidak mampu kerja. Kemudian yang ketiga, fakir dan gila. Jadi tiga-tiganya ini wajib si orang tua menafkahi anaknya. Pertama, anaknya fakir dan kecil. Yang kedua, anaknya fakir dan tidak bisa kerja. Yang ketiga, fakir dan gila. Nah, adapun kalau anaknya itu sudah besar, dia sehat, dia
berakal, dia mampu kerja, maka orang tua tidak wajib menafkahi anaknya, meskipun anaknya kerja atau tidak kerja. Karena anak dia bisa bekerja, sehingga orang tua tidak lagi wajib. Nah, tentunya sebelumnya kita sampaikan bahwa yang kita sampaikan ini, kalaupun ada perbedaan di kalangan ulama, maka ini adalah yang kita ketahui dari mazhab Syafi'i rahimahullah. Kemudian yang ketiga adalah nafkah anak untuk orang tua. Sebagaimana si orang tua wajib menafkahi anaknya dalam ketentuan yang tadi kita sebutkan, maka anak juga punya kewajiban menafkahi orang tuanya dengan syarat pula. Syarat yang pertama yaitu anaknya ada kelonggaran, ada kemudahan setelah untuk makannya dia dan juga istrinya kalau dia sudah beristri, dan anaknya kecil kalau dia punya anak kecil. Sehari semalam masih ada kelebihan, berarti dia ada kelebihan wajib menafkahi orang tua. Dan syarat yang kedua yaitu orang tuanya fakir. Orang tuanya fakir. Kalau orang tuanya kaya maka tidak wajib. Tapi tentu disunahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Jadi syarat yang kedua adalah orang tuanya fakir. Meskipun orang tuanya itu mampu kerja, tapi kalau orangnya tidak kerja, jadi fakir dan tidak kerja, maka anak wajib menafkahi orang tuanya. Baik orang tuanya mau bekerja ataupun tidak mau bekerja. Berbeda kalau orang tua terhadap anaknya tadi. Nah, sekarang kita lanjutkan yang keempat. Yang pertama tadi adalah nafkah seorang untuk dirinya sendiri. Yang kedua adalah nafkah orang tua untuk anaknya. Yang ketiga adalah nafkah anak untuk orang tuanya. Dan insyaallah lebih lengkapnya bisa dilihat lagi kajian yang lalu. Nah, sekarang kita lanjutkan yang keempat, yaitu nafkah suami untuk istrinya. Nafkah suami untuk istrinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Para laki-laki itu adalah penegak bagi para wanita, disebabkan Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan disebabkan para laki-laki itu sudah menginfakkan sebagian harta mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fattaqullaha fin nisa, fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, wastakhlaltum furujahunna bi kalimatillah." Maka bertakwalah kalian terhadap urusan para istri-istri kalian. Sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan amanah Allah, dan kalian menghalalkan farji mereka dengan kalimat Allah. Kemudian agama Islam mewajibkan suami untuk menafkahi istri. Suami untuk menafkahi istri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan laki-laki yang menikahi perempuan diwajibkan untuk memberikan mahar. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hak kepemimpinan kepada suami,
dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hak talak, hak cerai kepada suami. Jadi kalau keempat hal ini tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi tidak baik, tidak seimbang tatanan kehidupan rumah tangga. Pertama tadi masalah mahar, yang kedua nafkah, yang ketiga kepemimpinan, yang keempat masalah cerai. Cerai artinya suami diberi hak apakah dia mau melangsungkan pernikahannya dengan istrinya itu atau menghentikannya. Dan keempat-empatnya ini Allah Subhanahu wa taala memberikan hak maupun kewajiban pada suami. Maka seandainya salah satunya dilanggar, kehidupan rumah tangga tidak akan berjalan dengan baik. Tidak mungkin si istri kok yang memberikan mahar, atau tentu tidak baik si istri yang menjadi pemimpin di rumah tangga, dan tidak mungkin secara syariat istri yang punya hak untuk menceraikan. Begitu juga dalam masalah nafkah, maka ini juga sebagai faktor, sebagai salah satu rukun begitu, bagian yang penting di dalam masalah hal tersebut, yaitu suami yang memberikan nafkah kepada istri. Dan kurang baik kiranya kalau si istri dia masih diberikan kewajiban untuk mencari nafkah sendiri, karena istri itu waktunya adalah sepenuhnya untuk suami setelah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada syarat wajibnya suami memberi nafkah kepada istri. Syaratnya yang pertama adalah ada syarat dari istri itu ada dua. Yang pertama, si istri mau menyerahkan dirinya. Artinya sewaktu-waktu suami membutuhkannya, maka istri harus bersedia. Ini syarat yang pertama. Ini kalau si suami menginginkan istri untuk suatu keperluan atau untuk bersenang-senang, maka istri harus mau. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah istri mau mengikuti suami di tempat tinggal yang dipilih oleh suaminya, selama tempat itu adalah layak untuk dihuni. Jadi ini dua syarat si istri mendapatkan nafkah dari suami. Yang pertama, istri mau menyerahkan dirinya kepada suami, patuh. Kemudian yang kedua, istri ikut di tempat tinggal yang dipilih oleh suami. Bisa mungkin itu tempat yang sudah permanen atau masih ngontrak. Yang penting itu layak untuk dihuni. Nah, kemudian yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang masalah nafkah suami kepada istrinya ini. Allah berfirman, liyunfiq du sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Hendaknya orang yang memiliki kelonggaran berinfak, memberi nafkah dari kelonggarannya itu. Dan barang siapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaknya dia juga berinfak dari apa yang
Allah telah karuniakan kepadanya. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan apa yang diberikan kepadanya. Allah akan menjadikan setelah kesusahan itu nanti ada kemudahan. Jadi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada si suami untuk memberikan nafkah kepada istri, baik si suami itu kaya atau miskin. Dan Allah menjanjikan akan memberikan kemudahan sesudah kesulitan. Para ulama menyebutkan bahwa keadaan suami ini terbagi menjadi 3. Ada yang suami itu orang kaya, ada yang menengah, dan ada suaminya yang fakir atau miskin. Jadi ada suami yang kaya, menengah, yang miskin. Seandainya si suami itu hanya memiliki 1 istri dan hanya memiliki 1 rumah yang ditempati berdua atau dengan anaknya, maka tidak begitu banyak perincian dalam masalah nafkah, yakni suami dan istri makan bersama di rumah. Tetapi seandainya si suami itu terkadang di rumah, terkadang tidak, atau dia memiliki lebih dari 1 istri, atau dia memiliki 1 istri tapi terkadang dia memiliki 2 rumah, kadang tinggal di rumah yang bukan ditempati oleh istrinya, maka para ulama menyebutkan perbedaan dari keadaan suami ini. Kalau suaminya itu kaya, maka si suami itu berkewajiban memberikan kepada istrinya makanan pokok sebanyak 2 mud. 2 mud itu adalah setengah dari zakat fitri. Itu yang makanan pokoknya. Yakni kalau si istri menginginkan sampai sebanyak itu. Kalau itu berupa makanan mentah, beras misalnya, maka juga harus disertai dengan hal-hal yang untuk memasaknya. Kemudian juga selain yang pokok itu adalah lauk pauknya. Lauk pauk, kemudian sayur yang sesuai dengan keadaan si suami. Kemudian itu dari makanan. Kemudian dari sisi pakaian, maka suami juga berkewajiban memberikan pakaian kepada istri secara layak. Maksudnya secara layak di sini adalah layaknya istri orang kaya, karena ini suaminya kaya. Ya. Betapapun istrinya itu mungkin dulu istrinya miskin, itu tidak dipertimbangkan, karena yang menjadi pertimbangan adalah keadaan si suami. Kemudian yang kedua, kalau suaminya itu menengah. Kalau tadi yang pertama kaya, yang kedua ini menengah. Tadi kita sebutkan kalau suami istri itu cuma tinggal serumah terus tiap hari makan bersama, tidak ada masalah. Tapi kalau terkadang ditinggal lama atau bagaimana tadi kita sebutkan, maka suami menengah ini dia memberikan makanan pokok kepada istri 1 mud setengah. Kalau kaya tadi 2 mud, sini menengah 1 mud setengah. 1 mud setengah itu ya kira-kira 1,5 liter kalau beras. Bersama juga untuk yang memasaknya. Adapun lauk dan sayur, maka itu sesuai keadaan si suami. Begitu juga pakaian untuk istri, sesuai dengan layaknya istri orang menengah.
Kemudian yang ketiga, jika suaminya itu fakir. Jika suaminya fakir, maka makanan pokoknya 1 mud. Ya, dia hanya diwajibkan dalam syariat menurut mazhab Syafi'i 1 mud sehari itu ya, sehari semalam 1 mud, yaitu sekitar 1 liter untuk satu istri. Disertai dengan untuk memasaknya kalau memang itu bahan mentah. Kemudian lauk dan sayur sesuai dengan keadaan si suami. Begitu juga pakaian sesuai dengan layaknya istri orang miskin. Kemudian selain itu tadi, selain masalah makanan, lauk dan pakaian, di sana ada lagi nafkah yang lain. Yang pertama adalah telah kita singgung tadi, yaitu masalah rumah yang layak dihuni. Kemudian yang kedua adalah alat-alat kebersihan, mungkin sabun, dan juga alat perhiasan kalau si suami menginginkan istrinya berhias. Jadi kebersihan dan perhiasan kalau suaminya ingin istrinya itu berhias. Kemudian yang ketiga adalah pembantu, yakni kalau istrinya dulu biasanya ada pembantu di rumah orang tuanya. Pembantu ini tentu perempuan. Boleh juga anak kecil yang belum balik atau yang mahram istri. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana jika si suami mengalami kesulitan, kesusahan? Tadi kita sebutkan si suami ada 3 keadaan, kaya, sedang, dan miskin. Kalau suami dari kaya, kemudian turun derajatnya menjadi menengah, atau bahkan turun menjadi miskin, atau dari menengah turun ke miskin, maka si istri masih harus tetap bersabar. Tidak boleh dia itu meminta pisah selama selama si suami masih mampu memberikan, meskipun derajatnya turun dari kaya ke miskin, atau dari kaya ke menengah, atau dari menengah ke miskin. Maka istri harus bersabar, tidak boleh meminta pisah. Tetapi kalau si suami itu sudah betul-betul sama sekali tidak mampu memberikan nafkah, maka istri diberi pilihan. Dia boleh bersabar dan dia boleh untuk meminta pisah. Tetapi sebaiknya ditunggu sampai 3 hari. Ya, sampai 3 hari betul-betul tidak bisa memberi dan tidak ada harapan, maka si istri diberi pilihan. Jadi, tapi kalau si suami itu masih bisa memberikan nafkah meskipun miskin, maka si istri tidak boleh meminta pisah. Dia harus tetap bersabar. Nah, begitu juga kalau misalnya jatahnya si istri itu ada pembantu, tapi ternyata suami tidak bisa memberikan, maka si istri hendaknya bersabar. Kemudian si suami tidak dibebani nafkah yang berlebihan, sebagaimana mungkin yang terjadi pada zaman sekarang. Kalau istrinya itu suka berlebihan di dalam pakaian, perhiasan, terutama ketika mau kondangan, mau ke acara resepsi, pernikahan dan lain sebagainya, maka itu tidak menjadi kewajiban suami. Dan istri tidak berhak menuntut suaminya untuk memenuhi
keinginannya dalam masalah perhiasan yang berlebihan tersebut. Wallahu a'lam.